Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Aprianti dari kelas F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurs can change world atau pengusaha dapat merubah dunia. Saya setuju sekali bahwa kadang kita harus berpikir seperti sewaktu kita kecil dan menganggap segala sesuatu adalah mungkin. Nah, itulah yang menurut saya jadi modal dasar menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mengapa? Karena sebagai pengusaha, kita harus terus-menerus mencari solusi untuk masalah, tantangan, dan kebutuhan yang ada. Mari kita lanjut dengan membahas sedikit teori mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sebuah usaha. Esensi dasar kewirausahaan adalah mengidentifikasikan masalah yang perlu dipecahkan dan mencari ide serta memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, karena itu kita bisa mengatakan bahwa seorang pengusaha atau entrepreneur adalah orang yang berusaha menemukan solusi untuk masalah yang ada. Bagi seorang pengusaha, masalah atau kebutuhan atau tantangan adalah peluang. Jadi pengusaha menyukai masalah dan memiliki minat yang besar untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi tentu tidak semua peluang adalah peluang yang baik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan peluang yang baik? Peluang yang baik adalah kombinasi dari solusi yang realistis, yang menjawab suatu masalah penting pada waktu yang tepat, dan dapat menghasilkan keuntungan. Mari kita pelajari poin-poin ini secara lebih detail. Yang pertama adalah masalahnya cukup penting. Ketika masalah yang akan dipecahkan cukup penting, berarti akan banyak orang yang mengalami masalah tersebut. Nah, mereka ini adalah calon konsumen dari usaha yang akan dijalankan. Yang kedua adalah tersedia, tentu saja harus ada solusi yang dapat ditawarkan kepada calon konsumen dalam bentuk produk atau jasa. Solusi inilah yang nantinya akan dijual dan menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga adalah tepat waktu. Solusi harus ditawarkan pada waktu yang tepat. Contohnya, pada tahun 1900 di Indonesia sudah ada sebuah toko buku online, tetapi pada saat itu baru sedikit sekali orang Indonesia yang memiliki koneksi internet. Nah, akibatnya tidak banyak orang yang membeli dari toko buku online tersebut dan akhirnya toko itu pun berhenti beroperasi. Nah, yang terakhir adalah menghasilkan keuntungan finansial. Maksudnya adalah salah satu tujuan utama dari kewirausahaan. Karena itu mutlak bagi suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham lainnya. Kewirausahaan juga dapat digambarkan sebagai pertemuan antara pengusaha yang memiliki kemampuan dan minat dengan peluang yang menjanjikan atau disebut juga the sweet spot. Nah, mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan the sweet spot itu. Nah, the sweet spot dimulai dengan yang pertama, adanya suatu peluang yang menarik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, peluang yang menarik harus memiliki 4 unsur penting, yaitu yang pertama, masalah cukup penting, yang kedua yaitu solusi yang tersedia, yang ketiga yaitu tepat waktu, dan yang terakhir menghasilkan keuntungan finansial. Nah, setelah peluang tentunya harus ada yang kedua yaitu pengusaha yang ingin menggali peluang tersebut. Pengusaha tersebut harus memiliki ketertarikan dan komitmen untuk menggali peluang itu. Selain itu, ia juga harus yang pertama menyukai bidang dan pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian menyukai tantangan yang akan dihadapi, dan terakhir memiliki komitmen untuk menjalaninya. Jika seorang pengusaha tidak menyukai bidang pekerjaan dan tantangan yang akan dihadapinya, tidak memiliki komitmen, maka dengan cepat
ia akan berhenti ketika menemukan tantangan dan halangan yang berat dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir, pengusaha tersebut harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjalankan usahanya. Nah, jika ketiga faktor ini terpenuhi, maka terdapatlah the sweet spot yang dimaksud. Banyak pertanyaan salah atau disebut juga mitos mengenai kewirausahaan yang beredar di masyarakat. Nah, tidaklah baik jika mitos-mitos ini tidak diklarifikasikan karena mereka dapat menghambat perkembangan kewirausahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai entrepreneurship atau pengusaha dapat mengubah dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.